Shalom, perkenalkan nama saya Pitania Halawa, semester 2 Prodi Teologi, di mana dalam kesempatan ini saya akan membahas 3 bagian atau 3 bab dari mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 1, di mana yang menjadi penjelasannya yaitu tentang bab 1, yaitu Introduksi Teologi Perjanjian Baru. Bagian A, pengertian tentang teologi, di mana teologi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki 2 kata, yaitu theos dan logos, yang artinya theos adalah Allah, sedangkan logos adalah firman, yaitu suatu kata atau perkataan. Dan dalam teologi ini juga bahwa Allah berteologi sebagai sumber teologi, pokok teologi, serta tujuan teologi, yang artinya Allah memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Dan di mana juga fungsi teologi Perjanjian Baru merupakan sebuah proses dan usaha untuk mengenal Dia yaitu dia yang disebut dalam hal ini yaitu tentang Kristus, di mana kita mengenalnya dari tentang pelayanannya, pekerjaannya, serta sehingga kita dapat taat kepadanya. Dan di mana juga dalam teologi Perjanjian Baru ini kita memiliki pendekatan yang bagaimanakah yang dimaksud? Mari kita membahasnya bersama-sama. Pendekatan yang dimaksud ini yaitu di mana dalam teologi Perjanjian Baru menggunakan pendekatan teosentris, yang artinya sebuah pendekatan yang berpusat pada Allah dengan memakai metode 4 bagian, yaitu 1 metode analisis, 2 gramatikal, 3 historis, 4 kontekstual, di mana dalam 4 metode ini saya akan membahasnya satu persatu. Di mana yang dimaksud dengan analisis yaitu penyelidikan atau menyelidiki. Yang kedua yaitu tentang gramatikal. Gramatikal dapat kita artikan bahwa sebuah tata bahasa. Dan yang ketiga yaitu tentang historis. Historis artinya yaitu yang berhubungan dengan masa lalu atau sejarah. Dan yang keempat yaitu kontekstual, yang artinya cara Allah untuk menyatakan dirinya kepada umat-umat kepercayaannya pada waktu itu. Dan yang berikutnya yaitu bagian C, hubungan teologi PL dan PB, di mana hubungan teologi PL dan PB ini ditujukan oleh para ahli atau memiliki pendapat dari para ahli, yaitu ahli yang pertama yaitu menurut pandangan Hickhard Triticism, di mana ia mengatakan bahwa Perjanjian Lama berisikan sejarah teokrasi, sedangkan Perjanjian Baru mengenai kedatangan Yesus Kristus, di mana kita dapat memahami bahwa pandangan ahli ini lebih tertuju bahwasanya kitab Perjanjian Lama berisikan sebuah sejarah. Sedangkan jika kita memperhatikan bahwa kitab Perjanjian Lama tidak hanyalah membahas tentang sejarah saja, tetapi melainkan ia memiliki juga makna yang alkitabiah. Dan di mana juga ia mengatakan bahwa sedangkan Perjanjian Baru mengenai kedatangan Yesus Kristus. Dalam pendapatnya tentang Perjanjian Baru, itu benar bahwa Perjanjian Baru juga mengenai kedatangan Yesus Kristus. Dan yang kedua yaitu menurut ahli Rudolf Bultmann, di mana ia mengatakan bahwa sejarah PL hanyalah merupakan sebuah sejarah kegagalan. Di mana dalam kita mengetahui juga bahwa sejarah PL ini tidaklah benar yang dikatakan oleh Rudolf Bultmann ini, bahwasanya Perjanjian Lama ini tidak hanya merupakan sebuah sejarah kegagalan, bahwasanya juga kita tidak dapat meyakinkan itu dan kita tidak membenarkannya.
bahwa perjanjian lama tidaklah dinubuatkan atau dituliskan untuk sebuah sejarah kegagalan, melainkan memiliki sejarah yang memiliki makna. Dan yang ketiga yaitu Friedrich Baumgartel, di mana ia memiliki pemahaman juga tentang teologi atau hubungan teologi PL dan PB ini, yaitu melihat makna-makna PL hanya dalam hal sejarah kehancuran, keselamatan yang mengecewakan di dalamnya, menunjukkan cara manusia yang hidup di bawah hukum Taurat, di mana pendapat yang ketiga ini juga hampir sama dengan pendapat ahli yang kedua, bahwasanya mereka sepakat bahwasanya perjanjian lama ini dan perjanjian lama memiliki sejarah yang buruk atau sejarah yang memiliki kegagalan. Dan yang ketiga yaitu Wilhelm Fischer, di mana ia memiliki pemandangan tentang pendekatan atau hubungan teologi PL dan PB, yaitu membawa kabar baik yang kini merupakan isi Alkitab, yaitu makna seluruh perkataannya. Menurut ahli yang keempat ini, kita juga bisa mengatakan bahwasanya benar bahwa perjanjian lama ini memiliki makna Alkitab, tetapi perjanjian lama juga memiliki sejarah yang perlu kita ingat, seperti contohnya dalam kitab Kejadian, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Itu adalah salah satu sejarah yang perlu kita ingat sebagai orang Kristen atau umat-umat Allah yang percaya kepadanya saat ini. Dan yang kelima yaitu menurut A.A. van der Loo, di mana ia mengatakan bahwa perjanjian lama merupakan Alkitab yang tulen, yang artinya benar dan asli, di mana yang sebenarnya perjanjian baru juga menurutnya itu sebagai sambungan dari perjanjian lama, di mana kita dapat membenarkan menurut ahli yang kelima ini bahwasanya perjanjian lama ini adalah memiliki sejarah yang betul, yang asli dan tanpa diragukan lagi, dan benar juga bahwa perjanjian baru ini adalah sambungan dari kitab perjanjian lama. Yang keenam yaitu menurut Marcion, di mana menurut ahli Marcion ini ia menegaskan atau menolak bahwasanya perjanjian lama dari kanon gereja ditolak, karena perjanjian lama menurutnya adalah barang sisa atau hanya suatu agama yang penyembahan berhala, di mana kita sebagai orang Kristen menurut pemahaman ahli yang keenam ini kita tidak setuju dengan perkataannya bahwa ia mengatakan bahwa perjanjian lama ini adalah sebagai barang sisa, sedangkan perjanjian lama ini adalah tidak pantas dikatakan sebagai barang sisa, tetapi ia memiliki makna yang luar biasa yang perlu kita ingat sampai sekarang. Tentunya kita sebagai umat Kristen, kita harus lebih memahami bagaimana hubungan perjanjian lama dan hubungan perjanjian baru. Yang ketujuh yaitu pandangan Alkitab tentang hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana perjanjian lama dalam menurut Alkitab yaitu perjanjian lama memandang ke depan, yaitu yang menekatkan hal pada masa lalu dan masa kini, yaitu dikembangkan oleh para nabi dalam menyangkut 4 hal, yaitu yang pertama satu waktu, yaitu yang artinya dari Tuhan. Yang kedua satu pribadi, yaitu Mesias. 3 satu tempat, yaitu kembalinya Firdaus atau Eden ke dunia ini. Yang ketiga satu umat, yaitu pengharapan akan dibaharunya satu umat. Yang kedua yaitu perjanjian baru menurut Alkitab, yaitu memandang ke belakang, yang artinya dengan suatu keyakinan bahwa Mesias yang telah dinantikan itu atau yang telah diharapkan itu telah datang.
Bagian D yaitu sejarah teologi perjanjian baru. Di mana sejarah teologi perjanjian baru yaitu dapat kita melihat dari pendekatan rasionalistik atau masuk akal dipakai untuk mengerti perjanjian baru. Alkitab dipandang sebagai buku hasil karya manusia, di mana kita sebagai orang-orang Kristen kita juga dapat menjelaskan bahwa memang benar bahwa penulis kitab ini adalah yang percaya kepada Tuhan, tetapi tulisan-tulisan yang dituliskan dalam Alkitab ini tidaklah menurut pemahaman manusia itu sendiri atau yang dipikirkan oleh manusia itu sendiri, tetapi itu adalah yang diilahikan Tuhan kepada mereka, bahwasanya Tuhan mempercayakan kepada murid-muridnya untuk menuliskan apa yang menjadi isi Alkitab tersebut. Yang berikut yaitu bagian E, metodologi perjanjian baru, di mana dalam metodologi perjanjian baru ini ada beberapa yang dipertimbangkan dalam perkembangan suatu metodologinya, yaitu yang pertama pewahyuan, yang artinya yaitu di mana teologi perjanjian baru menggambarkan kulminasi doktrin-doktrin yang berkaitan tentang Yesus Kristus dan penebusannya. Yang kedua yaitu penekanan dari perjanjian baru yaitu tentang kematiannya, kebangkitannya serta kedatangannya oleh yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga yaitu bahwa pengajaran Yesus dan pengajaran dari penulis perjanjian baru ini atau penulis lainnya tidaklah kontradiksi, yaitu tidak bertentangan, melainkan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua atau bab 2, yaitu tentang Injil Sinoptik, di mana bagian A-nya yaitu tentang pengertian inti Injil Sinoptik, di mana kita mengetahui dulu apakah itu Injil Sinoptik, di mana Injil Sinoptik ini terdiri dari 3 kitab yaitu Matius, Markus, dan Lukas, dan di mana sinoptik ini, kata sinoptik ini dari bahasa Yunani yaitu shion, artinya bersama, dan opnomai aptis, artinya melihat, di mana ketiga penulis kitab ini mempunyai hubungan yang lebih dekat dalam 4 hal, yaitu kosakata, peristiwa-peristiwa yang dicatat, serta urutan penempatan materinya dan kutipan-kutipan dari perjanjian lama. Yang kedua atau bagian B yaitu susunan kitab Injil Sinoptik, di mana dalam penyusunan kitab Injil Sinoptik ini sangatlah berurutan, karena kitab Sinoptik ini yaitu berada dalam garis rencananya Allah, sehingga penyusunan Injil Sinoptik ini juga tersusun secara berurutan. Dan yang ketiga yaitu tentang problem sinoptik atau masalah tentang sinoptik, yaitu di mana yang pertama yaitu teori tradisi lisan, di mana kita mengetahui bahwa yang disebut lisan ini yaitu yang disampaikan secara langsung atau secara disampaikan kepada orang yang berkaitan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa teori ini lebih pada tradisi lisan. Dan yang kedua yaitu teori saling bergantung, di mana maksudnya yaitu penulis pertama mengambil bahan dari tradisi lisan, kemudian penulis kedua mengambil atau menggunakan materi yang telah ditulis dari penulis pertama, dan yang ketiga mengambil dari bahan kedua penulis sebelumnya. Yang ketiga teori Injil primitif. Yang keempat yaitu teori fragmen,
Teori fragmen yaitu kumpulan-kumpulan tulisan yang terpisah tentang Yesus yang digabungkan sehingga menjadi sebuah cerita. Di mana yang berikutnya itu teori dua dokumen. Di mana teori dua dokumen ini mengajarkan bahwa kitab Matius, Lukas mengambil bahan yang sama dari Markus, sedangkan kitab Markus yaitu merupakan Injil yang ditulis paling awal. 6 yaitu teori 4 dokumen, di mana bahan-bahan khas ini sehingga diberi tanda L dan M. Merupakan pribadi sumber dari Matius yang ditulis sekitar tahun 65 Masehi, dan L sumber pribadi Lukas ditulis di Kaisarea sekitar tahun 60 Masehi, dan Q ditulis di Antiokhia sekitar tahun 50 Masehi, dan Markus ditulis di Roma sekitar tahun 60 Masehi. Jadi ketiga Injil ini yaitu lebih bagaimana kesempurnaan tentang siapa Yesus, dan kitab Injil harus dibaca sebagai kitab yang saling melengkapi. Bagian D yaitu perbedaan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Yang pertama yaitu perbedaan materi, di mana kita dapat memahami bagaimanakah itu perbedaan materinya, di mana dalam Injil Sinoptik terdapat banyak perumpamaan, sementara Injil Yohanes tidak ada pengajaran-pengajarannya atau mujizat-mujizat yang dinyatakan dalam kitab Yohanes tentang Yesus Kristus itu sendiri. Dan yang kedua yaitu perbedaan penekanan. Injil Sinoptik lebih menekankan cerita seperti kelahiran Yesus, baptisan, serta percakapan Yesus di bukit. Sementara Injil Yohanes kurang memberi perhatian terhadap peristiwa-peristiwa penting tersebut. Yang ketiga yaitu perbedaan geografis, di mana perbedaan geografis yaitu maksudnya itu pelayanan Yesus pada keempat Injil terdapat pada laporan minggu-minggu terakhir kehidupannya. Namun dalam pelayanannya, Yohanes lebih melaporkan keberadaannya di Yudea. Yang keempat yaitu perbedaan struktur, artinya yaitu di mana dalam Injil Sinoptik terdapat pengajaran-pengajaran yang panjang seperti khotbah di bukit. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan bab 3 yaitu tentang teologi Injil Matius. Dan terlebih dahulu kita harus memahami siapakah penulis kitab teologi Injil Matius ini, serta apakah tema yang dimiliki oleh kitab ini. Dan yang ketiga yaitu kata kunci, dan yang keempat waktu penulisan dan dialamatkan kepada siapa. Di mana penulis kitab ini yaitu oleh Matius sendiri, yang disebut juga sebagai orang Lewi. Di mana ia disebut sebagai orang Lewi karena ia adalah salah seorang yang bekerja di Bait Allah, sehingga ia disebut sebagai orang Lewi. Walaupun semula ia adalah seorang pemungut cukai, bahwasanya pada zaman itu pemungut cukai adalah orang yang sangat berdosa, karena pekerjaan pemungut cukai pada saat itu adalah menagih pajak, tetapi mengambil hak lebih dari hasil yang telah ditentukan. Dan tema kunci kitab Matius ini yaitu Yesus adalah Raja Mesianis. Raja Mesianis yang artinya yaitu telah tiba seorang yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan yang ketiga yaitu kata kerajaan. Yang keempat waktu penulisan yaitu sekitar tahun 60-an,
Dan yang kelima, dialamatkan kepada orang percaya Yahudi pada saat itu. Dan yang keenam, kita dapat melihat bagaimana latar belakang kitab Injil Matius ini, dan mari kita akan membahasnya bersama-sama, di mana dalam kitab Matius ini atau sumber-sumber lainnya bahwasanya tidak dituliskan siapa pengarang atau penulis kitab ini yang sesungguhnya, tetapi menurut Bapak Gereja mula-mula bahwasanya mereka menetapkan bahwa Matius inilah yang menulis kitab Matius ini karena ia adalah salah satu seorang murid Yesus pada saat itu. Yang berikut yaitu muatan teologisnya. Muatan teologis kitab perjanjian muatan teologis Injil Matius ini terbagi menjadi satu dan memiliki bagian-bagian terpenting, di mana yang pertama itu tentang Allah, yaitu Allah itu hidup. Artinya kita dapat mengartikan bahwa Allah yang hidup ini yaitu tentang Mesias atau anak Allah yang memiliki rupa sebagai hamba dan sebagai manusia juga dalam wujud manusia secara 100% manusia dan 100% Allah. Di mana kita juga dapat melihat bahwasanya Yesus ini hidup, yaitu di mana ketika murid-murid ditanya oleh Yesus, "Siapakah aku ini?" Petrus menjawabnya, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Di mana dalam perkataan Petrus ini kita mengetahui bahwa mereka meyakini bahwasanya Yesus adalah Allah yang hidup sampai sekarang. Yang berikutnya yaitu Allah bekerja menurut rencananya. Di mana Allah bekerja menurut rencananya ini berarti ia bekerja sesuai dengan rencananya tanpa adanya suatu ketergantungan, di mana kita dapat melihat dalam ayat-ayat berikut ini bahwa Allah ini bekerja sesuai dengan rencananya. Mari saya akan membacakannya satu persatu, di mana yang pertama yaitu Maria dikatakan mengandung dari karena kuasa Roh Kudus. Pasal 1 ayat 18. 2. Malaikat Allah menyatakan kepada Yusuf melalui mimpi dan berbicara kepadanya. Pasal 1 ayat 20. Yang ketiga, melalui kelahiran Yesus yang bernama Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Dan yang berikut yaitu Allah menyelamatkan Yesus dari tangan Herodes dan membawanya ke Mesir. Matius pasal 2 ayat 13. Dan berikutnya itu Allah menyelamatkan Yesus dari tangan Herodes dan membawanya ke Mesir. Allah membawa bayi Yesus bersama Yusuf dan Maria kembali ke tanah Israel. Matius 2 ayat 19-20. Dan yang berikutnya itu segera setelah Yesus dibaptis, Matius mencatat suara Allah Bapa dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Matius 3 ayat 1. Dan yang berikutnya dalam kisah pencobaan, yaitu di padang gurun, Matius pasal 4 ayat 1. Dan yang berikutnya itu kisah orang Majus di timur. Di mana yang berikutnya yaitu Allah sebagai Bapa, di mana kita dapat melihat bahwa konsep Allah sebagai Bapa ini dalam kitab Matius kita dapat banyak disajikan dalam hubungannya dengan beramal serta pahala dan doa. Misalnya dalam doa Bapa kami, kita diajarkan pada waktu kita berdoa kita menghampiri Allah sebagai Bapa, sebagai setiap kali Yesus berdoa ia memanggil Allah adalah Bapa. Yang berikutnya yaitu Allah Maha Adil, di mana Allah Maha Adil ini adalah di mana Dia adalah seorang Allah yang memiliki keadilan, yaitu
di mana kitab Matius mencatat banyak sekali kisah dan ajaran mengenai tentang penghakiman dan kemahadilan Yesus itu, serta dia dapat dikatakan sebagai hakim yang agung. Yang berikut yaitu Kristologi. Kristologi ini yaitu tentang ajaran Yesus Kristus dalam Injil Matius. Yang berikutnya yaitu bahwasanya Injil Matius ini terdapat banyak sekali ajaran Tuhan Yesus yang pada umumnya bisa dibagi menjadi 5 besar, yaitu yang pertama khotbah di bukit, ajaran mengenai etika Kristen, dan yang kedua pengutusan 12 murid, ajaran mengenai misi Kristen, dan yang ketiga perumpamaan tentang kerajaan Allah, yaitu ajaran mengenai kerajaan Allah, dan yang berikut yaitu kehidupan komunitas Kristen, yaitu ajaran mengenai gereja, dan yang berikut yaitu kedatangan Kristus yang kedua, ajaran mengenai akhir zaman. Dan yang berikutnya yaitu person Yesus Kristus. Apakah yang disebut dengan person Kristus Yesus itu? Kristus itu yaitu person Yesus, yaitu keilahian serta pelayanannya, karya keselamatan atau penyaliban Yesus, dan amanat agung atau misinya Yesus Kristus. Yang berikutnya yaitu Yesus sebagai Mesias, di mana ketika Yohanes Pembaptis dalam penjara, ia mendengar tentang pekerjaan Yesus sebagai pekerjaan Mesias, yaitu orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dengan hal demikian, bahwa Petrus atau bahwa Yohanes Pembaptis mendengar bagaimanakah Yesus itu dinyatakan sebagai Mesias. Yang berikutnya itu Mesias sebagai anak Daud, di mana Mesias disebut sebagai anak Daud, yaitu karena Yesus lahir dari Maria istrinya Yusuf, karena Yesus lahir dari keturunan Daud atau raja, atau memang sudah dinubuatkan bahwasanya ia akan lahir dari keturunan orang dari keturunan Daud. Dan yang berikutnya yaitu tentang penderitaannya, di mana penderitaannya sekalipun anak manusia adalah Tuhan yang berkuasa, namun misi utamanya dalam dunia adalah untuk menderita mati di atas kayu salib. Yang berikutnya yaitu Yesus sebagai anak Allah. Yesus sebagai anak Allah ini yaitu Matius mencatat sebagai anak Allah dalam kisah dibaptis transfigurasi, yaitu bahwasanya Yesus disebut sebagai anak Allah ini bukan berarti Yesus ini memiliki Yesus disebut sebagai anak Allah, yaitu karena ini berkaitan dengan Tritunggal, bahwasanya Tritunggal ini yaitu 3 pribadi 1 hakikat. Jadi yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana dalam ketiga pribadi ini memiliki pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda, tetapi hanya memiliki 1 hakikat, yaitu Allah. Dan yang berikutnya yaitu tentang Yesus adalah Tuhan, di mana Yesus disebut sebagai Tuhan, yaitu karena Tuhan memiliki otoritas yang tinggi. Dan yang berikutnya yaitu tentang pneumatologi, di mana pneumatologi ini yaitu tentang bagaimana mengenai menghujat Roh Kudus, di mana kita dapat melihat bahwa menghujat Roh Kudus ini, di mana Roh Kudus adalah roh yang memberi hidup kepada kelahiran Yesus. Kita dapat bisa melihat di Matius pasal 1 ayat 18
dan pasal 20. Dan yang berikutnya yaitu membaptis dengan Roh Kudus. Bagaimana yang dimaksud dengan membaptis dengan Roh Kudus? Yaitu kita dapat melihat di Matius pasal 3 ayat 11 bahwasanya Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan dan Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan api. Dan yang berikutnya itu menghujat Roh Kudus, di mana dalam masa pelayanan Yesus ketika ia mengusir setan, Matius mencatat, tetapi jika Allah mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Jadi di situ kita melihat bahwasanya dalam kitab Matius ini kita mengetahui bagaimana yang disebut dengan menghujat Roh Kudus melalui perkataan Yesus ini dalam masa pelayanannya. Yang berikutnya itu Roh Kudus sebagai penolong. Di mana Roh Kudus sebagai penolong ini yaitu di mana Roh Kudus berperan untuk meyakinkan orang-orang percaya di dunia untuk dekat dan untuk memahami bagaimanakah kerajaan Allah itu, sehingga Roh Kudus berperan untuk menolong orang-orang yang akan jatuh ke dalam dosa. Yang berikutnya itu eklesiologi. Eklesiologi yaitu ajaran tentang Tuhan Yesus, di mana eklesiologi ini yaitu menurut pengakuan Petrus dan gereja bahwasanya di mana ketika Yesus tiba di Kaisarea Filipi bersama dengan murid-muridnya, Yesus bertanya kepada mereka, "Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Berarti dalam percakapan mereka Yesus dengan Simon Petrus ini, bahwasanya kita melihat bahwa mereka menyatakan bahwa Yesus ini adalah sebagai Mesias, yaitu bagaimana ajaran Tuhan Yesus yang terdapat dalam Injil Matius ini. Dan yang berikut yaitu mengenai gereja, di mana Yesus melihat bahwasanya murid-muridnya yang 12 orang itu akan menjadi terus berkembang, akan menjadi kumpulan besar orang percaya yang disebut gereja. Jadi kita dapat mengartikan bahwa gereja yang dimaksud di sini bukanlah sebuah gedung yang mewah atau yang besar, melainkan orang-orang yang sudah percaya di dalamnya, yang memiliki iman serta keteguhan dalam Kristus Yesus. Demikian saja hasil penjelasan saya dari mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 1 ini, dari bab 1 sampai bab 3. Jika ada kekurangan kelemahan baik dalam pengucapan, gerak-gerik, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.